Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-15, yaitu tentang parameter statistika jika setiap data ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi dengan bilangan tertentu. Simak terus video ini sampai akhir. Saya awali penjelasan di part ini dengan memberikan dua buah contoh. Contoh yang pertama, nilai rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 60. Nilai terendah dan tertinggi berturut-turut adalah 30 dan 80. Oleh karena nilai terlalu jelek, siswa diminta untuk mengerjakan tugas untuk mendapatkan tambahan nilai sebesar 20. Jika seluruh siswa mengerjakan tugas, tentukan nilai rata-rata dan jangkauannya sekarang. Oke, jadi di sini kita coba data terlebih dahulu ya. Yang pertama nilai rata-ratanya 60, berarti itu X bar ya. X bar sama dengan 60. Lalu nilai terendah, berarti itu kan X1 ya, nilai datum yang terkecil. Sama dengan 30. Dan nilai tertinggi berarti nilai datum terbesar, Xn. Di sini kita nggak tahu berapa jumlah murid di kelas itu. Ya sudah, Xn aja, sama dengan 80. Jadi di sini kalau kalian lihat, ini kan rata-ratanya 60. Lalu kalau misalnya ditanya jangkauannya berapa? Jangkauan itu kan Xn min X1, ya kan? Berarti 80 min 30. Berarti jangkauannya itu sama dengan 50. Oke, lalu sekarang karena nilainya terlalu jelek, maka gurunya memberi tugas sehingga siswa mendapatkan tambahan nilai sebesar 20. Nah, di sini asumsinya seluruh siswa mengerjakan tugas, berarti seluruh siswa mendapatkan tambahan nilai 20. Nah, logikanya gini, kalau misalkan semua siswa mendapatkan tambahan nilai 20, berarti nilai rata-rata ulangannya juga naik 20. Kan semua siswa bertambah 20. Logikanya gitu. Jadi dari X bar yang 60 ini akan berubah menjadi X bar aksen misalkan. Ini yang setelah nilainya ditambah. Dari 60 naik 20, jadi berapa? Jadi 80. Itu kan logikanya. Dan nilai siswa yang terendah, X1 juga nambah 20. Jadi X1 aksennya jadi 50 sekarang. Dan nilai tertinggi, Xn aksen jadi 100. Karena kan nambah 20 semuanya. Nah, lalu sekarang kita coba cari jangkauannya sekarang. J aksen. Berarti kan 100 dikurangi 50. Berapa? 50. Ya, kita lihat. Seluruh siswa nilainya ditambah 20. Rata-ratanya naik 20 dari 60 menjadi 80. Tapi jangkauannya tetap 50. Tidak berubah. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nilai rata-rata ulangan matematika di suatu kelas adalah 50. Lebih jelek lagi ya daripada yang tadi ya. Nilai terendah dan tertinggi berturut-turut adalah 30 dan 60. Oleh karena nilai terlalu jelek, siswa diminta untuk mengerjakan tugas. Dan nilai ulangannya dikalikan dengan 1,5. Jadi kalau tadi ditambah 20, sekarang semua nilai dikalikan 1,5. Nah, jika seluruh siswa mengerjakan tugas, tentukan nilai rata-rata dan jangkauannya sekarang. Sama, di sini kita data dulu yang sebelum dikali 1,5 ya. Jadi X barnya itu 50. Lalu X1-nya 30, Xn-nya 60. Berarti jangkauannya 60 min 30. Berapa? 30. Gitu kan? Lalu sekarang semua nilai ulangan dikalikan 1,5 karena seluruh siswa mengerjakan tugas. Berarti rata-ratanya dikali 1,5 juga, ya kan? X bar aksen 50 kali 1,5 berapa? 75. Nilai yang terendah, X1 aksen 30 kali 1,5 45. Nilai yang tertinggi, Xn berubah menjadi Xn aksen 60 kali 1,5 90. Coba sekarang kita hitung jangkauannya. J aksen. Xn aksen min X1 aksen. Berarti 90 min 45. Jawabannya 45. Nah, di sini kalau kalian lihat, nilai rata-ratanya kan meningkat 1,5 kalinya ya, dari 50 ke 75. Jangkauannya juga dikali 1,5, dari 30 menjadi 45. Ya, ini kali 1,5. Bedakan sama yang ini. Ini tadi ditambah 20 tapi tetap sama dengan. Jadi kesimpulannya apa? Kalau rata-rata itu ditambah sama dikali itu ikut. Jadi kalau misalkan seluruh data ditambah 20, ya rata-ratanya meningkat 20. Seluruh data dikalikan 1,5, maka rata-ratanya juga dikali 1,5. Ya. Tapi kalau jangkauan ini, kalau seluruh data ditambah 20, jangkauannya tetap.
Tapi kalau seluruh data dikali 1,5, maka jangkauannya juga dikali 1,5. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kalau misalkan semua data itu ditambah dengan sesuatu atau dikali dengan sesuatu, keduanya ngefek pada rata-rata. Tapi kalau jangkauan, seluruh data ditambah dengan sekian, itu nggak ngefek. Yang ngefek pada jangkauan itu hanya kalau seluruh data dikalikan dengan sesuatu. Oke, jadi paham ya perbedaan dua contoh ini. Nah, setelah memahami dua contoh tadi, di sini kita ambil kesimpulan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa parameter statistika itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ya, tadi saya kasih contoh dua parameter statistika yang mewakili masing-masing kelompok, yaitu rata-rata pada ukuran pemusatan data dan jangkauan pada ukuran penyebaran data. Jadi di sini ukuran pemusatan data kan ini, rata-rata, modus, median, kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil. Kalau misalkan seluruh data ditambah atau dikurangi dengan X, maka ukuran pemusatan data juga ikut ditambah atau dikurangi X. Seperti yang tadi, seluruh data ditambah 20, rata-rata juga meningkat 20. Demikian halnya juga modus meningkat 20, median meningkat 20, dan seterusnya. Kalau dikurangi, ya ikut berkurang. Seluruh data dikurangi 5, ya rata-rata berkurang 5, nilainya modus berkurang 5, nilai median berkurang 5, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan setiap data dikali atau dibagi dengan Y, maka ukuran pemusatan data juga ikut dikali atau dibagi dengan Y. Seperti yang tadi, kalau misalkan semua nilai dikalikan 1,5, maka rata-rata juga dikali 1,5. Modus juga, median juga, dan seterusnya. Nah, beda di sini kalau penyebaran data. Tadi saya ambil contoh jangkauan kan ya. Jangkauan itu beserta juga ukuran penyebaran data lainnya, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Itu kalau misalkan setiap data ditambah atau dikurangi dengan X, maka tidak ikut. Ya, ukuran penyebaran data tidak ikut atau tetap. Seperti yang tadi, seluruh nilai ditambah 20, tapi jangkauannya tetap. Ya, jadi tidak ikut ditambah atau dikurangi. Tapi kalau misalkan dikali atau dibagi dengan Y, maka ukuran penyebaran data juga ikut dikali atau dibagi dengan Y. Oke, lalu di sini saya ingin menerangkan, di sini saya kasih warna biru, ada pagar dalam, pagar luar, sama langkah. Kalau kalian masih ingat waktu di data tunggal, langkah, pagar dalam, pagar luar itu saya terangkan tersendiri, ya, di luar pemusatan dan penyebaran data. Tapi di sini karakteristiknya pagar dalam dan pagar luar itu ikut ukuran pemusatan data. Jadi mau ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, semuanya ngefek pada pagar dalam dan pagar luar. Sedangkan langkah ini karakteristiknya masuk ke ukuran penyebaran data. Jadi kalau misalkan ditambah atau dikurangi dengan X, maka langkah itu tetap. Kalau misalkan dikali atau dibagi Y, maka ikut dikali atau dibagi dengan Y. Oke. Satu catatan lagi di sini saya kasih tulisan merah, ragam atau varians bintang. Maksudnya apa? Gini. Kalau pada ragam atau varians, jika semua data dikali atau dibagi dengan Y, maka ragam atau varians bukan dikali atau dibagi dengan Y seperti ukuran penyebaran data yang lainnya. Tapi dikali atau dibaginya Y kuadrat. Kenapa? Karena ragam atau varians itu kan kalau kalian ingat rumusnya S kuadrat. Rumusnya sigma xi min x bar dikuadratkan. Jadi kalau misalkan seluruh data dikali atau dibagi dengan Y, maka ragamnya bukan dikali atau dibagi Y, tapi dikali atau dibagi Y kuadrat. Ya, tapi ragam atau varians tetap. Kalau misalkan seluruh data ditambah atau dikurangi dengan X, maka ragam atau varians itu tetap. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Sekumpulan data mempunyai nilai rata-rata 12 dan jangkauan 6. Jika setiap nilai data dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 2 dan jangkauan 3. Tentukan nilai A dan B. Oke, jadi di sini kita tulis ya skemanya. Yang pertama itu X-barnya adalah 12 dan jangkauannya J-nya itu 6. Lalu setiap data, jadi XI, itu dikurangi dengan A, lalu dibagi dengan B. Jadi XI dikurangi dengan A dulu, baru hasilnya dibagi dengan B. Menghasilkan data baru dengan nilai rata-rata 2. Berarti X bar aksen
sama dengan 2, dan jangkauan J aksen sama dengan 3. Kita disuruh menentukan nilai A dan B. Oke, kita mulai dari X bar. X bar aksen itu sama dengan gini. Kalau rata-rata, kan ukuran pemusatan data. Mau ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi, dia ikut. Jadi kalau setiap data dikurangi dengan A, kemudian dibagi dengan B, maka X bar aksen sama dengan X bar min A per B. Ngerti ya? Kita masukkan X bar aksennya 2 sama dengan X bar 12 min A per B. B-nya kita kalikan ke kiri, 2B sama dengan 12 min A. Min A pindah ke kiri, A plus 2B sama dengan 12. Sementara stop sampai sini dulu, kita buat persamaan pertama ini ya. Sekarang kita ke jangkauan. Nah, kalau jangkauan ini kan termasuk ukuran penyebaran data. Berarti kalau ditambah atau dikurangi nggak ngefek. Berarti kalau misalkan setiap data dikurangi dengan A, maka jangkauannya tetap. Baru kalau dia dibagi dengan B, jangkauannya ngikut. Ya, jadi di sini J aksen sama dengan bukan J min A, langsung J saja, tanpa dikurangi dengan A. Karena kalau setiap data dikurangi A, J-nya tetap J. Ya, baru di sini per B. Jadi J aksen sama dengan J per B. Oke, J aksennya 3 sama dengan J-nya 6 per B. Jadi 3B sama dengan 6, B-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti A plus 2B berarti 4 ya. Sama dengan 12, berarti A-nya sama dengan 8. Jadi kita dapatkan nilai dari A adalah 8, dan nilai dari B adalah 2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.